Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami mau lebih mengasihi Engkau. Tapi apalah kekuatan kami untuk lebih mengasihi Engkau selain kami terus-menerus merayakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Setiap kali kami merayakan Injil, hati kami dibakar oleh kasih kepada-Mu. Dan itulah kekuatan kami. Kami menyadari ya Tuhan, kami lemah. Kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui pemberitaan firman. Kami berdoa, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Rakinten maupun di mana saja. Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Belum terlambat kalau saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, Kongsi Fachai kepada masing-masing kita yang merayakannya. Nah, saya melihat ada wajah-wajah yang ceria, sebagian kurang ceria. Berarti yang ceria mungkin mendapat banyak keuntungan selama perayaan Imlek. Dan mungkin yang kurang ceria karena anaknya 1, keponakannya 100 ya. Ya, apapun keadaan kita sekarang ini, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu tema berkaitan dengan tema tahunan kita. Tema tahunan kita 2022 adalah tentang freedom in Christ, kebebasan di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu bebas dari keinginan duniawi. Bebas dari keinginan duniawi. Saya ingin memulai dengan bertanya begini, siapa di sini yang pernah mendengar kata ini? Ikuti saja hatimu. Just follow your heart. Siapa yang pernah mendengarkan kalimat ini? Pasti setiap kita, saya duga pernah mendengarkan kalimat ini. Orang mengatakan kepada kita, udah ikuti aja apa kata hatimu. Kalimat ini terkenal, tapi pertanyaannya, apakah kalimat ini benar? Apakah kita bisa selalu mengikuti hati kita? Ternyata kalau kita mau jujur, kalimat ini adalah kalimat yang terlalu berani. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak benar sama sekali. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau kita mau jujur, hati kita itu bisa menjadi sumber kehidupan, tetapi juga bisa menjadi sumber kematian. Tidak setiap hati itu netral. Tidak ada hati yang netral. Hati kita itu entah dicondongkan kepada Allah sendiri atau dicondongkan kepada yang lain. Sehingga saya mau berkata begini, keinginan tidak terelakkan karena kita adalah makhluk personal. Namun tidak semua keinginan dapat dibenarkan, apalagi harus dipuaskan. Kita memiliki keinginan, itu wajar. Hati kita ingin ini, ingin itu. Kita ini makhluk personal. Kita diciptakan dengan pribadi. Artinya kita pasti memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Wajar. Kita semua pasti punya keinginan. Ada di sini yang tidak punya keinginan? Tidak ada. Bahkan saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata kepada saya begini, keinginan saya adalah suatu ketika saya tidak punya keinginan apa-apa. Keren ya. Keinginan saya adalah suatu ketika saya tidak punya keinginan apa-apa. Terus saya bertanya kepada dia, tapi itu keinginanmu kan ya? Iya. Jadi kamu ingin tidak punya keinginan. Bahkan orang yang tidak ingin punya keinginan, sebetulnya itulah keinginannya dia. Jadi wajar kalau kita punya keinginan, tetapi tidak semua keinginan dapat dibenarkan. Artinya tidak semua yang kita inginkan adalah benar. Nah, kalau kita berpikir semua yang kita inginkan pasti benar, wah, kita berada dalam masalah. Karena hati kita seringkali menginginkan yang tidak benar. Jadi kalau tidak setiap keinginan dapat dibenarkan, apalagi harus dipuaskan. Tidak harus. Kita harus benar-benar teliti mewaspadai hati kita. Bahkan saya mau berkata begini sebelum kita membaca ayat kita.
Saya ingin berkata bahwa tugas kita bukan memenuhi apa saja yang hati kita inginkan, melainkan menguji apakah yang hati kita inginkan memang benar. Tugas kita itu bukan memenuhi apa saja yang hati kita inginkan, tetapi mengevaluasi, menguji apakah yang kita inginkan adalah benar. Sekali lagi, hati kita itu sangat tricky sekali. Sesuatu yang kelihatannya baik, ternyata di baliknya ada sesuatu yang tidak baik. Contoh misalnya, bisa saja seorang hamba Tuhan berkata begini, saya ingin memiliki dampak seluas mungkin di dalam kerajaan Allah. Baik atau tidak baik? Baik sekali, berdampak lebih luas. Tapi bisa jadi hamba Tuhan tersebut tidak menjaga hatinya, lalu dia mengejar popularitas. Menjadi terkenal itu menjadi tujuan dia lebih daripada membawa dampak bagi orang lain. Bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya baik, misalnya saya mau melayani Tuhan, saudara mau melayani Tuhan, itu hal yang baik, keinginan yang baik. Tapi kalau kita tidak mewaspadainya, bisa jadi keinginan itu pada akhirnya menjadi aktualisasi diri. Kita mau mendapatkan keuntungan dari pelayanan kita. Hati kita itu begitu tricky banget. Jahat, penuh tipu muslihat. Makanya kita harus menjaga apa yang diinginkan oleh hati kita. Saya mencoba melatih diri saya seperti itu dalam segala sesuatu. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, ketika saya memutuskan untuk membeli device, membeli gadget yang baru, saya selalu bertanya, apakah memang saya perlu? Bagaimana yang saya beli ini akan memuliakan Tuhan? Ketika saya memutuskan anak saya akan kuliah di mana, saya juga bertanya. Ketika saya menyekolahkan mereka, tujuannya apa sebetulnya? Mengapa saya mengiyakan mereka studi di satu tempat tertentu? Saya bertanya, menguji hati saya. Jangan sampai saya melakukan satu tindakan hanya untuk kepuasan saya sendiri. Karena saya tahu betapa liciknya hati manusia. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dari satu teks, yaitu di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 4-6. Saya akan membacakan untuk kita semua Yakobus pasal 4, ayat 4-6. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Amin. Bagian ini ditulis oleh Yakobus sebagai kelanjutan, sebagai respons terhadap persoalan yang terjadi di ayat 1-3. Jadi kalau kita membaca ayat sebelumnya, pasal 4 ayat 1-3, kita menemukan beberapa jemaat penerima surat ini bertengkar satu sama lain. Mengapa mereka bertengkar satu sama lain? Karena mereka itu berdoa minta sesuatu dari Tuhan, tidak dapat. Mungkin dia melihat orang lain dapat, lalu timbul iri hati, lalu bertengkar. Mereka lalu berdoa kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi ambisinya mereka. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan lebih keren daripada orang lain. Jadi mereka itu menginginkan sesuatu yang salah, tetapi minta Tuhan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan itu. Lucu ya? Tapi itu seringkali kita lakukan, bukan? Jadi kita menginginkan sesuatu yang salah nih. Hati kita nggak benar nih. Tapi kita justru minta Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Saya kasih contoh lah di sini. Di sini siapa yang pernah punya musuh? Atau sekarang mungkin pernah punya musuh? Paling tidak kalau nggak punya musuh, punya orang yang sangat menjengkelkan sekali. Lalu kita berkata begini, duh orang itu ya, kepengennya aku tuh ya, dia dihukum Tuhan dengan hukuman yang tidak pernah terpikirkan oleh umat manusia dimanapun berada, benar ya. Jadi kita sudah tahu kalau membenci, hawa nafsu, kebencian itu salah, kita tahu. Tapi kita ingin supaya orang yang kita benci itu benar-benar dihukum Tuhan seberat-beratnya, supaya kebencian kita tuh puas gitu. Dan anehnya kita minta Tuhan untuk memberkati keinginan itu. Tapi saya yakin kalau jemaat trek nggak ada yang begitu ya. Karena jemaat trek di sini kalau punya musuh, saya tahu doanya.
Jemaat rek ingin musuhnya itu berbahagia. Makanya biasanya kalau ada musuh, jemaat rek sudah terbiasa berdoa, ya Tuhan, kiranya orang itu diterima di sisi Tuhan, berbahagia di sisi Tuhan. Sama saja artinya. Kadang-kala kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, benar ya? Kadang-kala kita punya sesuatu nih yang salah. Kita minta tolong Tuhan untuk memenuhi apa yang salah. Makanya kita harus berhati-hati sekali lagi dengan hati kita. Nah, hari ini khotbah saya bagi jadi dua. Pertama, saya akan menerangkan betapa seriusnya persoalan yang sedang dibahas di sini. Lalu bagian kedua saya akan menerangkan bahwa persoalan yang serius ini solusinya cuma satu, yaitu kasih Tuhan yang serius. Persoalan serius, solusinya adalah kasih Tuhan yang serius. Dan mari kita lihat saudara, di dalam ayat yang keempat, keseriusan persoalannya seperti apa. Saya bacakan lagi ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan bagian yang awal, saya baca ulang. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Penerima surat Yakobus menginginkan banyak hal. Mereka tidak menguji apa yang diinginkan itu benar atau tidak benar. Mereka tidak mengujinya. Mereka berpikir bahwa apa saja yang muncul dari hati mereka berarti pasti benar. Atau mungkin kita mendengar tadi yang saya sudah sampaikan, just follow your heart. Ikuti saja kata hatimu. Tapi kita lupa satu keadaan yang seharusnya membuat kita lebih waspada. Dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Hati kita berada pada posisi yang sama. Kita benar-benar dalam bahaya. Dunia kita ini dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang ditawarkan kepada kita itu adalah hal-hal yang berdosa seringkali. Tidak semua hal yang ada di dalam dunia berdosa ya. Tetapi dunia seringkali menawarkan hal-hal yang berdosa. Nah, ditawarkannya kepada siapa? Ditawarkannya kepada kita manusia yang berdosa. Hasilnya apa? Hasilnya kita berada dalam bahaya nih. Hasilnya kita berada di dalam bahaya. Bayangkan misalnya begini saudara. Saudara itu godaannya paling susah itu adalah menahan makan. Ada beberapa orang begitu, termasuk saya. Saya kalau lagi stres, larinya mesti ke makan. Jadi kalau misalnya saya kerja sesuatu, disertasi, kerja apa gitu kan, dikejar waktu begitu, saya ada di dalam tekanan, saya cenderung untuk makan. Biasanya kalau ngetik, berhenti sebentar, lihat ke meja makan gitu kan ya, ngambil sesuatu, balik lagi, terus gitu. Ada beberapa orang pelariannya dimakan. Jadi kalau kita nggak bisa menahan nafsu makan, saya cukup bisa paham sih itu. Dulu waktu saya miskin, saya tidak bisa makan. Setelah sekarang banyak makanan, saya tidak bisa berhenti makan. Nah, saya bisa paham. Bayangkan begini saudara. Saudara itu suka makan dan saudara diberi di meja di depan saudara makanan yang begitu enak. Susah untuk menolak. Benar atau bukan? Benar ya? Nah, itulah dunia kita. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini orang berdosa. Yang ditawarkan dunia begitu menggoda kita. Orang-orang Kristen tanpa sadar mengadopsi cara-cara duniawi, nilai-nilai duniawi. Saya pernah tanya kepada kumpulan hamba-hamba Tuhan waktu saya memberikan seminar. Saya bertanya begini, sebutkan 5 tanda hamba Tuhan yang sukses. 5 tanda hamba Tuhan yang sukses. Coba saudara bantu pikir. 5 tanda hamba Tuhan yang sukses. Saya bisa tebak jawabannya. Mereka menyebutkan apa saja yang ada dalam diri saya. Bukan ya. Mereka pasti menyebut apa hamba Tuhan yang sukses? Kalau saudara bisa bantu saya. 1, kaya raya katanya. Oke, hamba Tuhan yang sukses itu kaya raya. Oke. Terus ada orang yang jawab gini, hamba Tuhan yang sukses itu apa? Terkenal, populer, pengikutnya banyak, luar biasa. Oke, apalagi coba? Oh gitu, pengalamannya luas, diundang khotbah ke sana kemari sampai ke luar negeri misalnya. Wah, oke gitu kan ya. Oh, penampilannya dia sangat menarik sekali, dilihat saja sudah enak. Apalagi kalau dia bicara, waduh begitu menawan. Oke, apalagi? Nah, yang disebutkan semuanya tadi
Ternyata amazingly loh ya, tapi ironically sebetulnya, sangat ironis sekali. Kalau saudara tanya kepada orang-orang dunia, apa indikator orang sukses? Jawabannya sama dengan tadi nggak? Sama. Banyak orang Kristen mengadopsi nilai-nilai dunia. Sehingga tidak heran yang terjadi adalah gaya hidup orang Kristen tidak beda dengan gaya hidup orang-orang dunia. Dan itu sudah terbukti di beberapa tempat, dan saya tunjukkan hasil beberapa riset yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap orang-orang Kristen dan yang sudah dibukukan di beberapa tulisan, tapi saya cuma menyebut 2 buku saja. Yang pertama adalah buku ini, The Scandal of the Evangelical Conscience, karangan Ronald Sider. Buku ini sudah diterjemahkan. Kemudian buku yang kedua adalah Unchristian, karangan David Kinnaman. Di dalam buku yang pertama ditunjukkan riset melalui beberapa hal ya, misalnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya. Dites, disurvei orang Kristen dan non-Kristen. Hasilnya sama. Buku yang kedua menanyakan kepada anak-anak muda, pandangan mereka terhadap kekristenan seperti apa. Pandangannya negatif. Mayoritas orang berpikir negatif tentang orang-orang Kristen. Sehingga saya ingin mengutip perkataan George Barna, pemimpin dari Barna Group yang sering melakukan riset lapangan di Amerika. George Barna mengatakan bahwa orang-orang Kristen semakin hari semakin serupa dengan dunia yang seharusnya diubahnya. Saudara suka atau tidak suka, saudara mau menyangkali atau tidak mau menyangkali, it is what it is. Ini adalah hasil riset. Mungkin saudara membela diri dengan mengatakan, itu kan di Amerika, bukan di Indonesia. Tapi mungkin kalau riset yang sama dilakukan di Indonesia, saya khawatir hasilnya juga tidak jauh berbeda. Saudara, orang-orang Kristen mengadopsi pikiran duniawi. Orang-orang Kristen memiliki keinginan-keinginan duniawi. Dan seberapa seriuskah hal ini? Karena beberapa orang Kristen merasa itu biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang berkata kepada saya begini, loh kita ini hidup di dunia. Terus kalau kita nggak kepingin ini, itu, terus kita ini kepingin apa harusnya di dalam dunia? Tapi orang itu tidak bisa membedakan. Yang kita inginkan tidak selalu salah. Tetapi yang kita inginkan seringkali salah. Jadi kadang kita mengingini sesuatu yang nggak benar memang. Misalnya, ingin punya pasangan lebih dari satu misalnya. Nah, Alkitab kan bilang tidak boleh. Atau kita ingin kaya dengan cara apa saja. Loh, itu kan tidak boleh. Tapi ada juga keinginan yang benar, tapi akhirnya menjadi tidak benar di tangan kita. Misalnya, kita ingin punya uang. Uang itu tidak salah ya. Uang itu netral. Tapi lalu kita menjadi hamba uang. Hidup kita hanya untuk mengejar uang, dan uang memberi kita kenyamanan. Memberi kita rasa aman, rasa nyaman, sumber kebahagiaan kita. Identitas kita ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita miliki. Berarti kita telah menjadikan uang yang tidak salah menjadi sesuatu yang salah. Kita harus benar-benar berhati-hati dengan hal ini. Nah, Yakobus memberitahu kesalahan ini sangat serius. Dan dia menggunakan 2 metafora, 2 gambaran. Yang pertama adalah perjinahan rohani. Bahasa Indonesia tadi menerjemahkannya, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Versi Inggris hampir semua menerjemahkannya, hai kamu para pejina. Bukan cuma tidak setia, tapi para pejina. Karena kata Yunani yang dipakai di sini, yaitu kata moikalides, adalah kata yang seringkali dipakai untuk ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Ketidaksetiaan secara seksual. Jadi kata ini artinya bukan cuma tidak setia, tetapi tidak setia dalam arti terjadi perzinahan di sana. Tentu saja yang dimaksud adalah perzinahan secara rohani di sini. Bahwa Allah itu telah memiliki kita sebagai umatnya. Kita tidak mau, lalu kita mencari yang lain untuk dicintai. Gambaran ini mirip dengan perjanjian lama sebetulnya. Ketika Allah ibarat seorang suami, mengasuh umatnya, ibarat seorang istri. Mengasihi, melindungi, memberi makan istrinya. Tapi ternyata umat Allah justru menyembah dewa-dewa lain. Dan berkali-kali di dalam Alkitab itu disebut perzinahan secara rohani. Mungkin saudara selama ini berkata, wih orang-orang yang menyembah berhala di perjanjian lama itu bodoh banget ya. Membuat patung.
disembah. Patung nggak bisa ngomong, disembah. Patung nggak bisa gerak, disembah. Yang buat aja dia, terus disembah. Minta pertolongan dari yang dia buat sendiri. Mungkin kita berkata, bodoh banget ya. Tapi jujur ya, saya dan saudara kadangkala melakukan kesalahan yang sama. Kita mungkin tidak punya patung untuk disembah. Tapi kita punya keinginan-keinginan duniawi yang kita jadikan segala-galanya di dalam hati kita. Kita lebih mencintai keinginan-keinginan duniawi daripada mencintai Allah. Dan itulah yang dimaksud di sini. Kita telah melakukan perzinahan secara rohani. Ada banyak penafsir yang meyakini bahwa di dalam surat Yakobus ini sebetulnya intinya adalah itu. Intinya adalah penerima surat ini walaupun kelihatannya religius tetapi sangat sekuler. Kelihatannya religius tetapi cara pandangnya duniawi. Kelihatannya religius tetapi keinginan-keinginannya tidak beda dengan dunia. Sehingga kalau memang benar demikian, ketika Yakobus di pasal 1 mengatakan, orang yang bimbang jangan mengira ia dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita minta harus dengan iman, jangan bimbang. Dia bukan bicara tentang kebimbangan sesaat. Dia bukan bicara tentang keraguan yang kadangkala datang di dalam hidup kita, bukan. Tapi dia bicara tentang mendua hati. Pasal 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bukan tenang di dalam doanya loh ya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya, bukan di dalam doanya. Dia bukan bicara tentang perasaan bimbang yang kadangkala muncul. Tapi dia bicara tentang orang yang hatinya terbelah dua. Satu untuk Tuhan, satu untuk dunia. Dan itu sebabnya lah kita seringkali bimbang. Karena memang hati kita itu tidak pernah satu untuk Tuhan. Hati kita terpecah, makanya kita seringkali bimbang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Ada orang Kristen yang takut menghadapi masa tua. Oh banyak, itu banyak banget ya. Banyak banget. Orang yang takut nanti kalau tua bagaimana? Terus tanya, Pak, nanti kalau saya tua bagaimana ya Pak ya? Tanya sama pendeta yang belum tua. Tanya sama pendeta yang lebih tua mestinya, supaya bisa menjelaskan bagaimana menjadi tua. Terus tanya, Pak, saya ini bingung, nanti saya matinya itu seperti apa ya Pak ya caranya? Cara mati nggak usah dipikirkan. Karena itu Tuhan yang atur semuanya. Berkali-kali di sini kan saya mengatakan kepada kita kan, cara mati itu nggak usah dipikirkan. Karena mati itu tidak perlu latihan, tidak perlu gladi bersih. Nanti ketemu dijalani aja bersama dengan Tuhan. Ada orang yang takut menghadapi masa depan. Ada orang yang misalnya begini nih, dengan situasi pandemi, ketakutannya berlebihan. Takut itu kadang baik, membuat kita hati-hati, benar ya? Rasa takut itu wajar dan kadangkala membuat kita lebih hati-hati. Tetapi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, tidak ada yang baik. Ketika kita memilih dikuasai oleh ketakutan, pertanyaannya adalah seperti ini. Kita ini menyandarkan diri kepada siapa? Apa yang membuat kita takut? Sebetulnya yang membuat kita takut adalah karena hati kita kurang berharap kepada Tuhan. Hati kita belum sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Sehingga mungkin kita akan mengalami ketakutan semacam itu. Beberapa minggu yang lalu, 2 anak saya yang sedang kuliah di Amerika terpapar virus COVID-19. Sangat mungkin sekali varian Omicron ya. Jadi saya diberitahu ada gejala-gejala, saya suruh mereka menginap bersama di satu hotel karena salah satu positif, yang satu nggak usah tes, anggap saja sama, tinggal di situ. Nah, ketika pertama kali mendengar, hati siapa yang tidak khawatir? Jauh, ada di Amerika, orang tuanya di Indonesia. Hati siapa yang pertama kali mendengar itu tidak dak-dikduk? Ya pastilah deg-degan. Tetapi begitu saya mendengar itu, saya mengingatkan hati saya sendiri. Bahwa Allah lebih mengasihi anak-anak saya daripada saya mengasihi mereka. Saya tahu bahwa anak saya aman-aman saja bukan karena mereka memiliki orang tua seperti saya dan istri saya. Mereka akan aman-aman saja karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Bahkan saya berkata kepada diri saya, bahkan seandainya pun terjadi yang jauh lebih buruk dari itu, saya percaya anak-anak saya akan berada di tangan Tuhan yang baik.
Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Bahkan maut, kematian pun seandainya terjadi, tidak akan bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Dengan pemahaman seperti ini, saya menenangkan diri. Apakah khawatir langsung hilang? Tidak. Kadang muncul. Tetapi saya menolak dikuasai kekhawatiran. Kenapa? Karena saya menyerahkan seluruh hati saya kepada Tuhan. Seringkali ketika saudara bimbang, kebimbangan itu muncul dari hati, bukan dari akal budi. Saya mau berkata begini, persoalan kita seringkali bukan akal budi, keraguan, tetapi lebih ke arah hati, ketidaksetiaan. Hati kita ini loh nggak setia kepada Tuhan. Dari sisi akal budi kita sudah tahu sebetulnya, tapi kita tetap nggak bisa percaya kepada Tuhan. Padahal semuanya sudah jelas. Ada seorang yang menggambarkan iman seperti ini, saudara. Saudara itu datang ke sebuah pameran jaket anti peluru. Lalu saudara diterangkan secara sains, bahannya ini, itu, sehingga saudara yakin, tidak mungkin lah bisa tembus. Lalu dicoba lagi, jaket itu ditaruh, digantung di satu tempat, ditembak. Setelah ditembak, dicoba jaketnya, ternyata tidak tembus. Saudara yakin? Lalu jaketnya diberikan kepada saudara dengan satu syarat. Ada yang mau jaket ini gratis? Mau. Syaratnya cuma satu. Tolong bantu para polisi tembak-tembakan dengan teroris yang ada di gedung sebelah. Jadi tolong pakai jaket ini membantu aparat keamanan. Pertanyaan saya, kira-kira masih berani nggak pakai jaket itu? Kadang-kala kita mulai khawatir ya. Ya kalau nggak tembus. Kalau tembus, padahal kan sudah tahu di pikirannya. Nggak mungkin tembus. Sudah lihat, dipraktekkan. Iya, nggak apa-apa. Begitu dipakai sendiri, mulai ragu. Jujur ya, di ruang konseling saya mendapati bahwa 85% ke atas, orang itu sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi mengapa mereka masih perlu konseling? Karena hatinya belum selaras dengan pikirannya. Benar atau betul? Persoalan kita itu bukan persoalan akal budi kok, tapi persoalan hati. Nah, metafora yang kedua yang dipakai bukan cuma perjinahan rohani, tetapi juga permusuhan rohani. Ayat 4 saya bacakan lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya, atau dalam terjemahan lain yang lebih hurufiah, ia mengambil tempat sebagai musuh Allah. Saudara, ketika saudara menginginkan hal-hal yang duniawi, Alkitab menggambarkan itu sebagai sebuah persahabatan dengan dunia. Dan saudara perlu memahami persahabatan dalam konteks kuno. Karena di dalam konteks kuno, persahabatan itu lebih daripada konteks sekarang. Zaman dulu persahabatan itu artinya begini. Siapa saudara, identitasmu ditentukan oleh circle-mu, pertemananmu. Jadi ada orang yang kalau dia merasa mendapat bagian dari pertemanan ini, dia bangganya setengah mati. Karena di situ ada orang terkenal, karena di situ ada orang kaya, karena di situ ada tentara yang hebat dan seterusnya. Jadi dia mendefinisikan identitasnya itu berdasarkan pertemanannya. Pertemanan juga memberikan selain identitas, juga memberikan perlindungan. Zaman dulu orang itu grouping, masuk di dalam kelompok-kelompok pertemanan. Kalau saudara tidak mau masuk kelompok manapun, maka saudara akan jadi bulan-bulanan semua orang. Maka orang masuk di dalam pertemanan supaya apa? Mendapatkan perlindungan, merasa aman. Jadi kalau menjadi bagian dari sini, orang lain tidak akan berani macam-macam karena masuk di dalam bagian ini. Menyediakan identitas, menyediakan perlindungan, rasa aman, tapi juga memberikan kegembiraan, kebahagiaan. Karena orang zaman dulu sukanya itu memang kumpul. Beda dengan orang zaman sekarang ya. Coba tuh lihat orang-orang tua kalau ada acara keluarga besar kumpul, selalu tanyanya itu, kamu dari mana? Oh, aku dari kota ini. Di kota ini kamu tinggalnya di mana? Oh, sebelah kuburan itu. Loh, kuburan belakangnya atau depannya? Depannya. Loh, aku di belakangnya kuburan gitu kan ya. Wah, yang satu nimpali. Loh, kamu belakang kuburan, kamu depan kuburan. Iya. Oh, aku di dalamnya kuburan gitu kan ya. Jadi cerita, pokoknya ceritanya seru gitu. Terus akhirnya gini, loh, kamu sama toko ini apanya? Oh, itu saudaraku. Loh,
Kamu itu saudaraku loh sebetulnya. Seneng telepon yang lain. Ternyata kita punya saudara loh ya. Seneng ngumpul. Kalau anak-anak sekarang mana suka gitu-gitu. Anak sekarang aja bingung kok harus manggil apa ini. Anak-anak saya loh sampai sekarang bingung. Harus manggil apa? Ence, empek, ya kah? Engkim, apa semuanya bingung setengah mati. Ya bener gak sih? Akhirnya semua diantem rata. Om, tante, susu, AI. Ya bener ya. Padahal harusnya ada aturan-aturannya semacam itu. Tapi anak-anak itu nggak peduli gitu. Saya pernah nginep di salah satu rumah keponakan saya. Keponakan saya itu lebih tua dari saya. Keponakan saya lebih tua dari saya. Terus dia punya anak. Anaknya main dengan saya. Manggil saya apa? Engkoh. Jadi selama main itu manggil koh gitu. Padahal papanya dia kalau manggil saya harusnya engku kan ya. Dia manggilnya dengan santai, engkong, dipukul sama papanya dia. Engkong, ngawur aja. Kamu manggilnya kukong, ngerti kan gitu. Terus saya ngomongin, gak apa-apa, saya lebih seneng dipanggil engkoh ya. Soalnya ada engkongnya itu kelihatan gak tua banget gitu kan. Tapi saya paham lah, anak-anak kecil sekarang loh gak terlalu memikirkan yang gitu-gitu. Sayang sekali kita gak mikir. Padahal zaman dulu masyarakat kuno itu seneng. Siapa kita ditentukan oleh komunitas kita, bener ya? Berarti kalau kita punya keinginan duniawi, kita menjadi sahabat dunia, artinya begini. Kita menjadikan keinginan-keinginan duniawi tadi, popularitas lah, uang lah, kuasa lah, dan sebagainya. Kita menjadikan itu sebagai sumber identitas kita. Kita menjadikan itu sebagai sumber perlindungan kita. Kita menjadikan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Dan itu kelihatan sekali. Walaupun saudara nggak mengakui, tapi itu kelihatan sekali. Pada waktu saudara mau memperkenalkan diri ke seseorang. Bayangkan ya sekarang. Saya beri kesempatan saudara bayangkan. Ketemu orang baru dan saudara boleh menyebutkan 5 hal tentang saudara kecuali nama dan alamat. Kira-kira saudara akan menyebut apa? 5 hal tentang saudara kecuali nama dan alamat. Saudara nyebut apa? Pekerjaan. Kalau saudara nyebut pekerjaan, berarti pekerjaan saudara pasti bagus. Sebab kalau pekerjaan saudara nggak bagus, saudara biasanya nggak nyebutkan pekerjaan saudara apa. Saudara nyebutkan keluarga. Oh, saya punya 1 istri dengan 2 anak. Wah, berarti keluarganya dalam keadaan baik. Karena dia cerita. Kecuali kalau, saudara, misalnya kan ada orang memperkenalkan diri kan gini. Saudara, saya punya istri yang cantik dan 2 anak yang lucu-lucu. Wah, itu kan berarti keluarganya saudara bisa bayangkan bahagia kan ya. Bayangkan kalau seandainya orangnya salah ngomong. Puji Tuhan saudara, saya punya 1 anak yang lucu dan 2 istri yang cantik-cantik. Ceritanya udah beda lagi kan ya, keluarganya keluarga apa nih gitu kan. Nah kalau kita nyebut keluarga berarti kita mungkin kebanggaan dengan keluarga. Atau mungkin gini, ketika kita cerita, kita lebih banyak cerita tentang prestasi anak-anak kita. Tiap kali ketemu dengan orang lain, kita kepenginnya orang lain tahu prestasi anak-anak kita. Pialanya itu apa saja gitu kan ya. Wah, kita kepengin cerita. Berarti kita menempatkan identitas kita, kebanggaan kita, kebahagiaan kita pada prestasi anak-anak kita. Dan itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Itu permusuhan dengan Tuhan. Keinginan terhadap hal-hal di dunia akan menjadi permusuhan terhadap Allah. Ketika hal-hal yang diinginkan tersebut dijadikan sandaran kehidupan, landasan kebanggaan, dan sumber kebahagiaan. Tidak semua yang ada di dalam dunia berdosa. Saya ulang sekali lagi supaya kita tidak salah paham. Tidak semua yang ada di dalam dunia adalah berdosa. Uang netral. Tapi uang bisa menjadi berhala ketika sumber kebahagiaan kita ditentukan uang. Identitas kita ditentukan berapa banyak uang kita. Sumber kebahagiaan kita ditentukan oleh uang kita. Prestasi netral, tidak salah. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai sumber identitas, sumber kebahagiaan, maka itu telah menjadi berhala bagi kita. Saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini yang baik sebetulnya. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dalam keadaan yang baik. Tapi yang baik ini di tangan kita yang berdosa bisa menjadi berhala. Dan ketika kita memiliki berhala, maka kita sedang mengadakan permusuhan dengan Allah. Kita sedang mengambil tempat, bahasa Yunani yang dipakai di situ, mengambil tempat sebagai musuh Allah. Kita perlu ingat,
bahwa pilihan kita sebetulnya cuma ada dua. Kadang kita lupa bahwa pilihan kita hanya dua, Allah atau berhala. Memilih dua-duanya sama saja dengan memilih berhala. Nggak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya adalah seluruh hatimu untuk Allah, atau separuh diberikan kepada yang lain. Berarti kamu menolak Allah, memusuhi Allah. Salah nggak kalau cari duit? Tidak salah. Yang nggak mau cari duit yang salah. Salah nggak kerja keras supaya karir kita naik, penghasilan kita bertambah? Harus. Yang tidak mau kerja keras justru salah. Tetapi kalau kita bekerja keras cari duit, bukan sebagai wujud kita mengasihi Allah, bahkan kita menjadikan duit dan karir sebagai Allah, maka kita telah memusuhi Allah. Pilihan kita cuma dua, Allah atau berhala. Memilih berhala, memusuhi Allah. Memilih dua-duanya sama saja, berarti memilih yang kedua, yaitu memilih berhala. Pilihan Allah kepada kita hari ini, kepada saya dan saudara adalah give it all or none at all. Berikan semuanya atau tidak usah berikan sama sekali. Pilihannya sangat tegas. Kalau kita mencintai dunia, maka kita telah berzina secara rohani dan kita telah memusuhi Allah. Lalu apa dong solusinya? Persoalan yang serius dihadapi dengan keseriusan kasih Allah. Saya baca dengan cepat ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, persoalan manusia adalah hawa nafsu. Persoalan kita adalah persoalan hati. Dan kita sudah tahu ini persoalannya sangat serius sekali. Karena persoalannya adalah persoalan hati, maka kita perlu solusi. Perlu satu-satunya solusi. Kadangkala kita ini cuma memberikan solusi bagi gejalanya. Tidak memberikan solusi bagi akar persoalannya. Saya pernah berjumpa dengan seseorang beberapa kali. Orang yang berbeda-beda. Yang terakhir saya berjumpa dengan orang yang sama, sebetulnya persoalannya saya sudah pernah dengar dari orang-orang lain juga. Orang yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, benar ya? Orang yang tidak bisa mengontrol kemarahannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami itu. Saya dulu juga sering mengalami itu. Nah, ketika kita melihat orang tidak bisa mengontrol kemarahannya, solusinya apa? Ya bisa saja, saudara tuh kasih solusi praktis begini. Sebelum kamu marah, berhitung 200 kali dulu, baru boleh setelah hitungan 201 boleh marah. Jadi tiap kali mau marah, 1, 2, 3, 4. Terakhir kan sudah nggak ada tenaga, pasti nggak marah. Bisa nggak begitu? Ya bisa, tapi persoalannya adalah hatinya beres nggak? Hatinya nggak pernah beres. Misalnya gini, kalau mau marah, ya sudah. Kalau kamu marah, lari kenceng-kenceng cari tembok yang paling keras, pukul temboknya sekeras mungkin misalnya. Loh, itu tips praktis. Tapi persoalannya, hatinya beres nggak? Nah, saya pernah menolong orang nih. Dia tanya, Pak, kenapa saya kok sering marah? Dan kalau marah saya tuh out of control, kenapa? Lalu saya diagnosa hatinya. Ternyata hatinya dia itu ada berhala. Berhalanya apa? Kontrol. Jadi dia itu kalau ada sesuatu di luar kemampuan dia untuk mengontrol, menguasai, dia itu sangat ketakutan. Jadi kalau terjadi sesuatu ya, di luar planningnya dia sangat ketakutan. Nah karena dia ketakutan, ada apa dikit dia bisa marah. Kesalahan dikit bagi dia itu kesalahan yang gede banget. Makanya kemudian saya beritahu dia, solusimu adalah kamu belajar melepaskan kontrol, belajar berserah, bersandar kepada Tuhan. Memang tidak banyak yang Tuhan taruh di tangan kita untuk dikontrol. Kalau kamu mau mengontrol terlalu banyak, tanganmu yang sakit, hatimu yang gak tenang. Sama seperti kalau kita itu mau pegang barang terlalu banyak, kita harus memegangnya begitu rupa. Tapi semakin kita memegang begitu rupa, tangan kita sakit dan hati kita semakin khawatir, nanti jatuh. Belajar melepaskan kontrol, karena Tuhan sudah mengontrol hidup kita. Jadi persoalan hati. Nah karena semua persoalan adalah persoalan hati, maka kita perlu tahu semua persoalan hati hanya bisa diatasi dengan kasih dan intervensi ilahi.
Kita perlu kasih Allah. Kita perlu tahu bahwa Allah mengasihi kita begitu rupa, sehingga kita tidak akan mengasihi yang lain. Hanya dengan memahami bahwa Allah mengasihi kita begitu rupa, maka kita tidak akan mengasihi yang lain. Tapi kasih Allah seringkali tidak cukup. Kasih Allah membutuhkan intervensi Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka dia akan campur tangan berintervensi dalam hidup kita. Bentuknya apa? Hukuman, disiplin untuk kita. Kadangkala tidak cukup Allah berkata, hei aku mengasihi kamu. Enggak cukup. Kadangkala kita perlu menunjukkan kasih kita dalam bentuk apa? Disiplin. Waktu anak-anak saya masih kecil berapa kali saya nasihati anak saya. Jangan lari-lari, kamu bahaya. Tetap lari-lari, saya pegang, saya jelaskan. Kamu tahu papa melarang kamu karena papa sayang sama kamu. Jangan lari-lari, bahaya, kamu bisa celaka. Dilepas, lari lagi. Yang dilakukan seorang ayah apa? Panggil hukum. Apakah ketika saya menghukum anak saya tidak mengasihi anak-anak saya? Enggak lah. Berapa kali saya menghukum anak saya, setelah saya hukum, saya peluk anak saya bilang I love you. Justru karena papa sayang kamu, papa mendisiplin kamu. Berapa kali saya memberi hukuman kepada anak-anak saya ikut menanggung hukumannya. Saya pernah 2 anak saya hukum, angkat kaki 1, face the wall, lihat ke tembok, dan ngangkat kaki 1 begini setengah jam itu enggak gampang. Yang saya lakukan apa? Saya berlutut di antara mereka. Tangan mereka saya taruh di pundak saya, supaya mereka tidak capek menjalani hukumannya. Yang paling capek siapa? Papanya yang berlutut, bukan anaknya yang berdiri, ngangkat kaki 1. Tapi itulah bukti bahwa saya mengasihi mereka. Persoalannya hati, makanya hatinya yang perlu diubah, yaitu dengan apa? Kasih ilahi dan intervensi ilahi. Dan kita akan lihat bagaimana Allah menyatakan kasihnya. Yang pertama, Allah sangat menginginkan umatnya. Tadi dikatakan kamu jangan lupa bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kamu diingini Allah dengan cemburu. Terlepas dari roh di sini huruf besar atau huruf kecil, karena di dalam teks Yunani tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Teks Yunani kuno ya. Tidak ada huruf besar, huruf kecil. Jadi ini bisa roh kecil, roh manusia, bisa jadi roh huruf besar, Roh Kudus. Manapun artinya tetap sama sebetulnya. Kalau ini roh huruf kecil, berarti mengingatkan kita Kejadian 2 ayat 7. Ketika manusia dihembusi nafas Allah. Tanpa ada Allah di dalam diri manusia, ada kekosongan di dalam diri manusia. Makanya Allah menghembuskan nafasnya. Ketika manusia lari dari Allah, akan selalu lari dengan semua kekosongan ini. Maka Allah menginginkan kembali rohnya. Allah menginginkan umatnya. Tapi kalau ini bukan roh manusia, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus ini sebagai meterai, tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah, sehingga Allah bagaimanapun akan melakukan apapun untuk mendapatkan kita. Makanya Alkitab menggunakan istilah Allah itu Allah yang pencemburu. Wah, berarti sama dong ya dengan suami kita, sama dong ya dengan pacar kita, sama dong dengan istri kita. Beda cemburunya. Kadangkala orang cemburu itu kelewatan cemburunya gitu loh saudara. Saya pernah mendengar ya, ada seorang jemaat di satu gereja, bukan di sini ya, waktu di luar kota. Dia bilang gini, Pak, saya ini bingung sama suami saya Pak, pencemburu kelas dewa ini Pak. Masa cemburu sama pendetanya sendiri Pak, katanya. Loh kenapa sama pendeta sendiri? Jadi waktu selesai ibadah salaman itu Pak, sebelum pandemi, dia itu lihat Pak, suaminya itu lihat, pendetanya nyalamin istrinya, itu 6 detik, nyalamin dia cuma 3 detik. Kok sempat-sempatnya ngitung dulu. 6 detik, 3 detik, bedanya cuma 3 detik itu Cak. Tuk gitu aja loh ya, itu bisa jadi masalah. Nah, yang menarik kalau Tuhan itu cemburu bukan berarti iri hati ya. Cemburu itu tidak selalu salah. Malah kadangkala cemburu itu perlu supaya pasangan kita itu merasa kayak disayang, merasa kayak dipertahankan, merasa kayak diperjuangkan gitu loh saudara. Itu ada tuh beberapa istri yang ngeluh malahan, Pak, suami saya kok nggak pernah cemburu sama saya ya Pak ya. Loh, ya bagus toh, nggak pernah dicemburui. Ya tapi kan saya kayak merasa nggak diinginkan gitu loh Pak. Malah saya sampai kadang-kala ada pikiran, apa tak kontak mantan saya aja ya biar dia cemburu.
Ya tetap nggak cemburu tuh Pak, saya cerita. Tadi aku kontak-kontakan loh di medsos nggak sengaja sama mantan gitu. Bagus lah jaga hubungan. Loh kok nggak cemburu ya katanya. Jadi kepengen dipertahankan, diperjuangkan. Nah makanya kalau kita bukan tipe pencemburu, kita harus jelaskan alasannya apa. Saya dengan istri saya nggak pernah cemburu. Karena 2 alasan. 1, saya percaya istri saya. Jadi dia mau ngapain, saya nggak pernah cemburu. Karena saya tahu istri saya bisa dipercaya. Kedua alasannya, karena memang tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada saya. Sombong banget ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak cemburu, kita kasih tahu supaya orang ini merasa tetap dicintai, diperjuangkan gitu. Dan Tuhan itu nggak butuh kita, tapi Dia itu mengungkapkan loh, nggak malu loh, mengungkapkan ke kita. Aku tuh sangat menginginkan engkau. Wih hebat banget. Aku ini cemburu, ingin dapatkan kamu. Saudara, Allah itu sangat menginginkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Allah memberikan kasih karunia-Nya yang lebih besar. Ayat 6a, terjemahan hurufiahnya begini, sesuai dengan frase Yunani yang ada di sana, Mesiona de didosin karin, harusnya diterjemahkannya begini, tetapi Ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Tetapi Ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Kalau bahasa Indonesia terjemahkannya bukan gitu. Tetapi Allah, gitu kan. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Itu apa? Enggak jelas. Seolah-olah kan yang satu bukan kasih karunia, yang ini kasih karunia. Tapi sebetulnya bukan. Dalam teks Yunani artinya begini. Yang satu kasih karunia, yang ini kasih karunia juga, tapi lebih besar. Dan apa yang dimaksud dengan kasih karunia yang lebih besar ini langsung saja, yaitu anugerah yang lebih besar kepada orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, pasal 4 ayat 7, yaitu orang-orang yang mau menyesali semua dosanya, pasal 4 ayat 8, dan orang-orang yang mau menyadari kemalangan mereka, ayat yang ke-8. Jadi maksudnya begini, supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Allah penyemburu itu kasih karunia untuk kita, kasih karunia. Allah akan melakukan apapun untuk mendapatkan kita kembali. Berkat Tuhan dong. Tapi seringkali Allah memakai cara apa? Mendisiplin kita, menghukum kita. Itu kasih karunia. Tapi ada kasih karunia yang lebih besar dari itu. Yaitu kalau kita nggak perlu dihukum. Kasih karunia ketika kita menganggap diri kita itu rendah. Kita membutuhkan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menyesali semua dosa kita. Maka kita diberi kasih karunia yang lebih, yaitu kasih karunia yang tanpa hukuman. Hal yang sama firman Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara hari ini. Saat ini juga Tuhan menawarkan kepada kita. Kita mau kasih karunia yang mana? Saudara masih mau mengejar hal-hal duniawi? Tuhan akan bilang go ahead. Silakan. Akhirnya kamu juga akan kembali kepadaku kok. Karena kamu milikku. Tapi Tuhan mengembalikan saudara dengan berbagai macam hukuman. Atau saudara hari ini mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku mau melepas semua berhala. Engkau satu-satunya yang berharga. Kalau kita melakukan itu, kita mendapatkan kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan saya akan tutup dengan kalimat ini. Dalam anugerahnya, Allah telah memenuhkan kehampaan hati kita dengan dirinya. Supaya Dia menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Persembahan, pemberian Allah yang terbaik adalah dirinya sendiri. Allah menjadi manusia, merengkuh penderitaan kita, mengisi kekosongan jiwa kita. Sehingga Allah menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, Christ is enough. Kristus itu cukup bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita sekaligus untuk sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang setiap kita untuk melihat hati kita masing-masing. Setiap kita, mari kita cek di mana posisi hati kita sekarang. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan.